penggalian bawah terbesar di dunia yang pernah dilakukan, guys. Dan para ahli ini mulai dari arkeologi, ahli mekanis, sejarah, dan geolog, semuanya ikut meneliti gua raksasa buat. Yo guys, tekan subscribe guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Al Coliel. Yo guys, sobat semua, saudara semua, teman-teman semua, dimanapun anda berada, semoga anda sehat selalu dan tentunya rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya guys ya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kami tertarik membahas tentang sebuah penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis. Wah, banyak penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan, guys. Benda-benda kuno tersebut pastinya berkaitan erat dengan sejarah ya guys ya. Melalui sejarah tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu, guys. Maka dari itu para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkapkan berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan atau dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkapkan mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu, guys. Tapi terkadang ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat di dokumen mana saja, sampai penemuan ini akhirnya menjadi misteri besar di dunia. Wah. Yes, berikut adalah ulasan mengenai penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis, guys. Langsung saja, guys. Yang pertama, peta Piri-Reis. Penemuan benda kuno yang pertama adalah peta Piri-Reis. Peta ini ditulis oleh seorang admiral angkatan laut Turki yang bernama Piri-Reis, yang pertama kali ditemukan tahun 1929. Hal yang membuat para ahli kagum dan kaget dengan peta tersebut adalah si pembuatnya melukiskan bentuk daratan yang sangat akurat. Peta ini melukiskan Eropa, Afrika Utara, Brasil, dan benua Antartika, guys. Bukan hanya keakuratannya saja, tapi peta ini juga dapat menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Peta Piri-Reis ini menggambarkan benua tersebut secara detail dengan wilayah yang tertutup es selama 6000 tahun. Akurat jadi, guys, penemuan yang sangat hebat. Yang kedua, guys, Gua Longzhou. Penemuan yang kedua ini adalah Gua Longzhou, guys. Gua Longzhou merupakan deretan gua yang dibuat manusia dan berada di Tiongkok. Gua ini diperkirakan dibangun pada tahun 212 Masehi. Gua tersebut berdiri sekitar 30.000 meter persegi, dan di dalam gua ini ada kamar, jembatan, sampai ada kolam renang juga, guys. Penemuannya sejak tahun 1992 menjadi penggalian bawah terbesar di dunia yang pernah dilakukan, guys. Dan para ahli ini mulai dari arkeologi, ahli mekanis, sejarah, dan geolog, semuanya ikut meneliti gua raksasa buatan manusia tersebut, guys. Walaupun demikian, tidak satu orang pun yang mengetahui bagaimana mereka dapat membangun gua raksasa tersebut. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan 1000 pekerja selama 6 tahun untuk menyelesaikannya, guys. Perkiraannya begitu, guys. Tapi aneh karena tidak ada satu alat pun dan tidak ada catatan tentang apapun.
dalam gua tersebut. Next, yang ke nomor 3. Penemuan nomor 3 ini adalah surat iblis. Penemuan benda kuno ini diyakini mempunyai usia 300 tahun, guys. Tulisan ini ditulis oleh seorang biarawati yang bernama Maria Crocifissa della Concezione. Maria Crocifissa della Concezione dari Biara Palma di Montechiaro, Italia, yang terbangun dari pingsannya pada 11 Agustus 1676. Maria mengatakan bahwa menulis isi surat tersebut ketika dirinya kerasukan. Wah, kerasukan, guys. Surat iblis ini ditemukan tergeletak di Biara Palma pada 11 Agustus 1967. Wajah biarawati ini dipenuhi dengan tinta, guys, dan tangannya memegang surat yang konon katanya ditulis iblis. Tujuannya adalah untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan menuju kemaksiatan. Saat ini surat tersebut ada di Ludum Saint Museum Sisilia. Untuk menafsirkan maknanya, yang mana 14 kode ditulis membuat para peneliti akhirnya kewalahan. Surat ini mengatakan bahwa Tuhan sebagai beban berat. Lalu dikatakan juga bahwa Tuhan berpikir bahwa ia dapat membebaskan makhluk hidup. Itulah surat iblis yang kata-katanya begitu, guys. Oke, guys, next ke penemuan nomor 4, yaitu baterai Baghdad. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di dekat Baghdad, Irak. Letak perbedaan dengan guci yang lain adalah adanya batang logam dan sebuah tabung yang ditemukan bersamaan. Diperkirakan bahwa alat ini dipakai untuk melapisi benda perak dan emas, memakai proses yang disebut sebagai electroplating, guys, atau baterai. Yang membuat aneh adalah benda ini berasal dari 250 sebelum Masehi, guys, sampai tahun 224. Kehadiran teknologi sejenis ini di zaman yang dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah memahami tentang kelistrikan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya, guys, ya. Penjelasan ini adalah penemuan benda kuno ini dipakai sebagai wadah gulungan guci. Oke, guys, next yang nomor 5, yaitu Codex Gigas atau kitab iblis. Kitab iblis atau Codex Gigas ini merupakan salah satu penemuan kuno yang dikelilingi dengan mitos dan misteri, guys. Wah, legenda mengatakan bahwa teks ini dilihat oleh seorang pendeta abad ke-13 karena perintah iblis. Konon katanya pendeta tersebut menulis sebuah buku hanya dalam waktu semalaman dan setan menandainya dengan gambar diri sendiri. Wah, kitab ini ditulis dalam 160 lembar dengan media kulit binatang dan membutuhkan sekitar 2 orang untuk bisa mengangkatnya, guys. Diperkirakan menulis buku ini seharusnya membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Tapi yang membuat aneh, hasil analisis mengatakan bahwa buku ini sama dan konsisten di setiap halamannya. Artinya kitab iblis ini ditulis oleh 1 orang dengan waktu yang singkat, guys. Wah. Oke, guys, kita next yang nomor 6. Penemuan nomor 6 ini adalah mantra sihir timur Serbia. Sebuah penemuan gulungan pernah ditemukan di Serbia Timur bersama dengan jasad manusia yang meninggal 2000 tahun lalu, guys. Kemudian gulungan itu di bawahnya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon katanya di dalam mantra ini ada kekuatan baik dan kekuatan jahat, guys. Para peneliti kemudian menerjemahkan apa yang ada di dalam mantra tersebut dengan memakai abjad Yunani dan bahasa Arami. Mantra kerap ditulis untuk membawa manfaat dan ada keuntungan untuk mereka yang hidup. Kebanyakan dari mereka berisi mengenai ramuan cinta. Wah, tapi ada pula yang berisi kutukan, guys. Oke, guys, kita next ke nomor 7. Penemuan nomor 7 ini adalah komputer kuno.
Komputer adalah salah satu teknologi canggih yang ada pada saat ini ya guys ya. Tapi ada penemuan yang tentunya mengejutkan banyak pihak. Penemuan ini dipercaya merupakan penemuan komputer pertama di dunia guys. Mekanisme Antikythera ini adalah sebuah benda mirip jam dan ditemukan di pulau Antikythera, tepatnya di negara Yunani tahun 1902. Benda tersebut diyakini mempunyai usia 2000 tahun guys. Para ilmuwan mengatakan bahwa benda tersebut dipakai untuk meramalkan posisi bintang. Disindir sangat rumit sampai ilmuwan kebingungan guys untuk menelitinya guys. Sebab bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan di zaman dahulu guys. Wah. Oke guys, itulah penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis. Oke, semoga semuanya ini bisa menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda tentang penemuan-penemuan benda kuno yang misterius di dunia ini guys ya. Terima kasih telah menyimak. Jika ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf sebanyak-banyaknya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.